Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andara Ayu Arianti Putri Dewantara, biasanya dipanggil Andara. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video resume mengenai materi hari pertama PKKMB Sakera. Topik pertama yaitu tentang toxic relationship terhadap mental mahasiswa. Pemateri pertama disampaikan oleh Ibu Dr. Hera Wahyuni dari Unit Konseling Penunjang Akademik. Ada beberapa kondisi psikologi mahasiswa UTM, yaitu dengan jenis-jenis kasus seperti trauma pengasuhan orang tua, relationship terhadap pacaran, dan juga self-harm. Ada 227 mahasiswa yang pacaran, diantaranya 198 mengalami kekerasan, dengan persentase 79,7% perempuan dan 20,3% laki-laki. Kekerasan dalam pacaran biasanya terjadi dengan kekerasan fisik, psikologis, perbatasan aktivitas, ekonomi, bahkan seksual. Lalu pemateri yang kedua disampaikan oleh Ibu Sumriyah, Sarjana Hukum, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dari Satgas Sahabat Trunojoyo. Sejarah berdirinya Satgas Sahabat Trunojoyo yaitu pada tahun 2021 dengan tujuan menciptakan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat tanpa kekerasan. Kasusnya ada beberapa macam, yaitu ada 44 kasus terkait kekerasan seksual dalam pacaran dan bullying. Biasanya hal ini terjadi di lingkungan kampus, kos-kosan, tempat magang, atau bahkan KKN. Ibu Sumriyah mengatakan, toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat sehingga pihak di dalamnya merasa tidak bahagia dan direndahkan, mengalami ketidakadilan sehingga menyebabkan kekerasan verbal maupun nonverbal. Tahapan penanganan kasus, kalian bisa konsultasi melalui link aduan atau sosial media dari Satgas Sahabat Trunojoyo, bahkan melalui email juga bisa teman-teman. Ada juga sanksi dari Permen 55 pada tahun 2024, yaitu ada beberapa tingkatan, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat ringan, biasanya dikenakan sanksi teguran tertulis atau permohonan maaf. Tingkatan kedua yaitu tingkat sedang, biasanya dikenakan sanksi berupa skorsing atau pencabutan beasiswa. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan berat, biasanya dikenakan sanksi drop out, bahkan pemberhentian jabatan. Pemateri yang ketiga disampaikan oleh Ibu Nairul Rohman, yaitu mengenai toxic relationship bukan hanya terjadi dalam pacaran saja, tapi bisa terjadi dalam lingkup pertemanan, bahkan organisasi. Nah, bagaimana sih cara kalian tahu apakah kalian ada di hubungan toxic relationship itu? Coba kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah aku merasa lebih kecil atau tidak bebas saat bersama mereka? Apakah aku takut mengatakan yang sebenarnya saat bersama mereka? Apakah aku kehilangan arah semangat atau tidak jadi diri sendiri jika berada di samping mereka? Ada beberapa cara mengatasinya, yaitu dengan cara pendidikan relasi setara. Yang kedua, intervensi emosional dan kognitif dari UPA Konseling. Yang ketiga yaitu pemberdayaan struktural dari Satgas PPKS. Materi yang kedua yaitu dengan topik Golden Ways to Caption, disampaikan oleh Bapak Dr. Holilur Rohman, alumni dari Universitas Trunojoyo Madura. Ada 5 K atau 5 kunci dalamnya. Yang pertama, why. Tanya, kenapa kamu sejak awal ada di sini? Yang kedua adalah kuasai diri baik, bukan hanya ilmu, karena skill akademik penting, tapi karakter dan mindset jauh lebih penting harganya. Yang ketiga adalah bangun jaringan sejak dini. Sukses tidak hanya ditentukan oleh apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu kenal dan siapa yang mengenal kamu. Yang keempat, berani mencoba. Gagal itu bonus. Mulai coba, ikut lomba, magang, volunteer. Habiskan masa gagal-gagal kamu dan kamu akan mencapai masa keberhasilan kamu. Yang kelima adalah doa restu dan konsisten. Bagaimanapun doa restu adalah kunci dari segalanya, dan konsisten dari diri kalian sendiri itu dapat mencapai kesuksesan kalian sendiri. Materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Umam Fahid, yaitu mengenai mimpi. Ada 2 cara kalian mencapai mimpi, yaitu yang pertama dengan cara punya alasan untuk tetap pada pendirian kalian, dan yang kedua terpengaruh kepada orang lain. Jadi kuncinya itu ada 2. Kalian mau pada pendirian kalian sendiri, mengikuti fashion kalian sendiri, atau mengikuti kata orang lain. Ada juga beberapa quotes yang saya dapat dari Bapak Umam, yaitu jangan takut bermimpi, karena mimpi adalah
bahan bakar kesuksesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.